Di sebuah kerajaan yang megah, bertahta seorang raja yang terkenal alim dan bijaksana. Beliau dikenal sebagai penguasa yang adil, berwibawa, dan penuh kasih sayang. Raja ini memiliki 4 putra yang gagah perkasa, masing-masing dengan keberanian dan semangat juang yang membara. Namun, duka menyelimuti hati sang raja, karena istri tercintanya telah lama berpulang, meninggalkan kenangan yang tak pernah pudar. Rumah tangga kerajaan pun dikelola oleh para dayang setia yang dengan penuh dedikasi merawat keempat pangeran. Suatu sore, ketika mentari mulai merunduk di ufuk barat, sang raja termenung di singgasananya, memandang ke arah taman istana yang dipenuhi bunga-bunga warna-warni. Pikirannya melayang, terhanyut dalam kerinduan dan harapan untuk masa depan anak-anaknya. Tiba-tiba, putra sulungnya, seorang pemuda tampan dengan sorot mata penuh tekad, menghampiri ayahandanya. Dengan penuh hormat, ia berkata, "Ayahanda, izinkan kami, keempat bersaudara, untuk merantau. Kami ingin menjelajahi dunia, menuntut ilmu, dan mengasah diri demi masa depan yang lebih gemilang. Jika kami hanya berdiam di negeri ini, kami khawatir akan tertinggal oleh kemajuan dunia luar." Sang raja menatap putranya dengan penuh kebanggaan. Namun juga ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Dengan suara yang lembut namun tegas, ia berkata, "Anak-anakku, ayahanda merestui keinginan kalian untuk menjelajahi dunia. Namun ingatlah, jaga dirimu baik-baik dan carilah ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Satu pesan ayahanda, ketika saatnya tiba, pulanglah bersama-sama, utuh dan selamat, seperti saat kalian berangkat." "Baiklah, ayahanda," jawab keempat putra serentak, dengan semangat yang membara. Keesokan harinya, di bawah langit yang cerah, keempat pangeran bersiap untuk berangkat. Mereka mengenakan pakaian perjalanan yang kokoh, membawa peralatan lengkap dan senjata yang terpoles rapi. Dengan hati penuh harap, mereka mengucapkan salam perpisahan kepada ayahanda mereka. Sejak saat itu, istana terasa sepi. Sang raja, yang kini sendiri, sering termenung, memikirkan nasib anak-anaknya di perantauan. Perjalanan keempat bersaudara itu penuh petualangan, namun tanpa tujuan pasti. Mereka melintasi lembah hijau, menyeberangi sungai deras, dan menembus hutan lebat. Setelah berhari-hari berjalan, mereka tiba di sebuah persimpangan jalan yang membingungkan 4 jalur yang masing-masing menuju arah berbeda. Di bawah pohon beringin yang rindang, mereka berhenti untuk melepas lelah. Sambil menikmati sejuknya angin, sang kakak sulung berkata, "Saudara-saudaraku, kita telah menempuh perjalanan panjang dan meninggalkan kampung halaman jauh di belakang. Namun, tujuan kita belum jelas. Apa yang kalian pikirkan?" Adik kedua, yang dikenal cerdas dan penuh inisiatif, mengusulkan, "Kakanda, izinkan saya menyampaikan ide. Di persimpangan ini, mengapa kita tidak berpisah untuk sementara? Masing-masing mengambil satu jalan, mencari pengalaman dan ilmu yang berbeda. Dengan begitu, saat kita kembali, kita akan membawa kekayaan pengetahuan yang beragam. Bagaimana pendapat kalian?" Setelah berdiskusi, keempat bersaudara setuju. Mereka berpelukan erat, saling berjanji untuk menjaga pesan ayahanda, menuntut ilmu yang bermanfaat. "Jangan lupa," kata sang kakak sulung, "kita harus kembali bersama-sama ke persimpangan ini." Dengan jabat tangan penuh semangat, mereka berpisah, masing-masing menapaki jalan yang telah dipilih. Hari demi hari, bulan demi bulan, keempat pangeran menjalani petualangan mereka sendiri. Sang sulung, dengan ketekunan dan kepekaannya, bertemu dengan seorang nenek tua yang tinggal di gubuk sederhana di tengah hutan. Nenek itu bukan orang sembarangan. Ia adalah peramal ulung yang memiliki ilmu bertenung. Di bawah bimbingannya, sang sulung mempelajari rahasia membaca tanda-tanda alam dan nasib, hingga akhirnya ia melampaui gurunya dalam kepekaan dan kebijaksanaan. Adik kedua, yang lincah dan cerdik, tanpa sengaja bergabung dengan sekelompok pencuri ulung. Namun, dengan kecerdasannya, ia bukan hanya sekadar mengikuti, melainkan menjadi yang terbaik di antara mereka. Ia menguasai seni menyelinap, bergerak tanpa suara, dan mengambil sesuatu tanpa jejak, hingga membuat rekan-rekannya kagum. Adik ketiga, yang penuh ketangkasan, bertemu dengan seorang pemburu legendaris di pegunungan. Pemburu itu mengajarinya seni memanah yang luar biasa. Dengan latihan keras, ia menjadi penembak jitu yang tak pernah meleset. Ia mampu menembak burung yang terbang tinggi, atau bahkan memecahkan telur yang dilempar ke udara tanpa menyisakan satu retakan pun. Sementara itu,
Sang bungsu, yang memiliki hati teliti dan sabar, mempelajari seni menambal dan menjahit dari seorang pengrajin tua. Ia belajar memperbaiki apa saja yang rusak dari porselen retak hingga kain robek dengan hasil yang begitu sempurna, seolah tak pernah rusak sebelumnya. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu, keempat bersaudara merasa waktunya telah tiba untuk kembali. Sesuai janji, mereka berkumpul di persimpangan jalan tempat mereka berpisah dulu. Di bawah pohon beringin yang sama, mereka berpelukan dengan sukacita, saling bercerita tentang petualangan dan ilmu yang telah mereka kuasai. Dengan hati penuh semangat, mereka melanjutkan perjalanan pulang ke istana. Sesampainya di kerajaan, sang raja menyambut mereka dengan air mata haru. Ia memeluk anak-anaknya satu persatu, bersyukur atas keselamatan mereka. Malam itu, istana dipenuhi tawa dan cerita, seolah waktu tak pernah memisahkan mereka. Beberapa hari kemudian, saat mereka bersantai di taman istana yang asri, sang sulung menunjuk ke puncak pohon pinang yang menjulang. "Lihat, adik-adikku, di sana ada sarang burung," katanya dengan senyum menantang. Adik-adiknya tertawa, tak percaya. "Mana mungkin ada sarang di sana?" kata yang kedua, "Si ahli mencuri. Tapi jika benar ada, biar aku yang mengambilnya." Sang sulung tersenyum penuh keyakinan. "Aku yakin ada telur di sarang itu." Dengan gesit, adik kedua memanjat pohon pinang, dan benar saja, ia menemukan sarang dengan beberapa telur di dalamnya. Dengan hati-hati, ia mengambil satu telur tanpa mengganggu induk burung yang sedang bertengger. Sang raja, yang menyaksikan kelincahan anaknya, terpana. Kemudian, adik ketiga, si pemanah ulung, berkata, "Biar ku lempar telur ini ke udara dan ku tembak, sebelum ada yang menghentikannya." Ia melempar telur itu tinggi-tinggi, lalu dengan satu anak panah, ia memecahkan telur itu tepat di tengah. Pecahan telur berhamburan ke tanah, membuat sang raja semakin kagum. "Sayang sekali telur itu pecah," kata sang bungsu, si ahli tambal, dengan nada santai. "Tapi tenang, biar aku perbaiki." Ia mengumpulkan pecahan telur itu, menatanya dengan cekatan, dan dengan keajaiban keahliannya, telur itu kembali utuh, seolah tak pernah pecah. Sang raja dan saudara-saudaranya hanya bisa menggelengkan kepala, takjub dengan kepiawaian mereka. Beberapa waktu kemudian, kabar dari kerajaan tetangga mengguncang. Putri raja di negeri itu hilang tanpa jejak. Para dukun dan peramal telah mencoba mencarinya, namun tak satu pun berhasil. Raja tetangga itu pun mengumumkan, "Barang siapa yang menemukan putriku, ia akan kujodohkan dengannya." Mendengar kabar itu, sang raja, ayah dari keempat pangeran, menghadap raja tetangga. Dengan penuh hormat, ia berkata, "Tuanku, saya mendengar duka yang menimpa anak-anakku keempat pangeran, mungkin bisa membantu menemukan putri tuanku." Raja tetangga mengangguk. "Baiklah, jika mereka berhasil, putriku akan menjadi istri salah satu dari mereka." Sang raja pulang dan menceritakan kabar itu kepada anak-anaknya. Dengan semangat membara, keempat bersaudara berembuk dan memutuskan untuk menghadap raja tetangga. Di hadapan sang raja, Pangeran Sulung, yang ahli bertenung, berkata, "Tuanku, putri tuanku kini ditawan seekor burung Garuda di sebuah pulau terpencil, disembunyikan di bawah sayapnya." Raja tetangga terkejut. "Jika itu benar, bawalah putriku kembali. Apapun yang kalian butuhkan, akan kusiapkan." Keempat bersaudara meminta sebuah kapal lengkap dengan perbekalan. Keesokan harinya, mereka berlayar, menembus ombak lautan yang luas. Dalam perjalanan, mereka merancang strategi. Si ahli mencuri berkata, "Aku akan menyelinap dan mengambil putri itu tanpa sepengetahuan Garuda." "Bagaimana jika Garuda mengejar?" tanya yang lain. "Aku akan menembaknya," jawab si pemanah dengan penuh percaya diri. "Dan jika kapal kita rusak akibat serangan Garuda?" tanya yang lain lagi. "Aku akan memperbaikinya," sahut si bungsu, si ahli tambal. Sesampainya di pulau, si ahli mencuri bergerak dengan lincah dan senyap. Di bawah naungan malam, ia berhasil mengambil putri yang tersembunyi di bawah sayap Garuda tanpa membangunkan burung raksasa itu. Dengan hati-hati, ia membawa putri ke kapal, dan mereka segera berlayar menjauh. Namun tak lama kemudian, Garuda tersadar. Dengan kemarahan membara, ia mengepakkan sayapnya dan terbang mengejar kapal. Saat burung itu merendah, si pemanah mengambil busurnya, membidik dengan cermat, dan melepaskan anak panah yang mengenai jantung Garuda. Burung raksasa itu jatuh,
menabrak kapal hingga pecah. Air laut mulai masuk, tetapi dengan sigap, si bungsu memperbaiki kapal dengan keahliannya. Dalam sekejap, kapal kembali utuh, dan mereka melanjutkan perjalanan dengan selamat, membawa putri raja yang telah diselamatkan. Namun, di tengah kegembiraan, muncul perdebatan. Putri ini akan menjadi istriku, karena akulah yang mengetahui keberadaannya, kata si sulung. Tanpa keahlianku mencuri, putri ini tak akan bisa kita selamatkan, bantah si kedua. Jika aku tidak menembak Garuda, kita semua sudah tenggelam, seru si pemanah. Dan tanpa keahlianku menambal kapal, kita tak akan selamat sampai di sini, tambah si bungsu. Pertengkaran itu berlangsung hingga mereka tiba di pelabuhan, di mana sang raja tetangga dan ayah mereka telah menunggu. Puai, yang mendengar perdebatan itu, menceritakan semuanya kepada raja. Setelah mendengar kisah heroik keempat pangeran, raja tetangga mengadakan sidang. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan, karena keempat pangeran ini telah bekerja sama dengan luar biasa, dan mengingat ayah mereka telah lama menjanda, putriku akan kujodohkan dengan ayah mereka. Keempat pangeran, setelah berdiskusi, menyetujui keputusan itu. Mereka menyadari bahwa kebersamaan dan kerjasama mereka adalah kunci keberhasilan. Akhirnya, seluruh keluarga hidup rukun dalam kebahagiaan, dengan sang putri menjadi bagian dari istana mereka, membawa damai dan harmoni yang baru. Demikianlah kisah keempat pangeran yang penuh keberanian, kebijaksanaan, dan kebersamaan, yang menunjukkan bahwa ilmu dan kerjasama dapat mengatasi segala rintangan.